Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Baiklah anak ibu, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dulu kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah dalam proses belajar mengajar ini ya nak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya nak. Nah, anak ibu pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tema 1 subtema 4 di muatan PPKN ya nak, karena sebelumnya ibu sudah masuk ke muatan yang lain. Nah, anak ibu sudah siapkan semua alat tulis dan buku tema serta buku tulisnya. Sudah ya, karena anak ibu harus semangat belajarnya. Tidak boleh disuruh dulu baru mempersiapkan semuanya, tapi harus sudah ada kesadaran ya. Nah, di tema 1 subtema 4 ini anak ibu boleh baca-baca buku temanya, karena ibu akan menjelaskan apa yang tidak ada di buku tema sebagai penunjang pemahaman anak ibu di dalam buku tema itu ya nak. Di muatan PPKN itu ada di pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 ya. Di pembelajaran ini kita akan masuk ke sikap kerjasama. Nah, apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama adalah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama di antara beberapa orang. Jadi, ada banyak kegiatan yang anak ibu bisa lakukan secara bersama-sama ya nak ya, di berbagai tempat sebagai siswa, sebagai anak, ataupun sebagai masyarakat. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama-sama tadi untuk mencapai tujuan tertentu agar lebih mudah, itu dibilang atau dikatakan atau disebut sebagai sikap kerja sama. Nah, untuk apa sih kita melakukan sikap kerjasama ini? Toh kerja sendiri-sendiri bisa kok Bu. Mengerjakan sesuatu secara sendiri bisa Bu. Apapun bisa. Tidak ya nak ya, tidak semuanya kita bisa kerjakan secara sendiri. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, yang artinya tidak bisa hidup dengan sendirinya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Sehingga kita butuh adanya sikap kerjasama. Memang perlu ada sikap individu, tapi perlu juga adanya sikap kerjasama. Tapi kita lihat lagi mana yang harus dijadikan kerjasama dan mana yang harus dikerjakan sendiri. Nah, ini kita belajar tentang sikap kerjasama dan manfaat-manfaat apa saja yang kita dapat peroleh jika kita melakukan kerjasama pada hal yang tepat ya nak ya. Nih, beberapa manfaat kerjasama itu antara lain, yang pertama terbentuknya persatuan dan kebersamaan. Ya, ketika anak ibu menjalin sikap kerjasama dengan teman-teman, pasti terbentuk persatuan dan kebersamaan. Itu bisa mempererat tali persaudaraan anak ibu. Kemudian yang kedua, meringankan beban pekerjaan. Yalah nak, ketika anak ibu melakukan suatu pekerjaan bersama-sama, pasti pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Contohnya ketika anak ibu melakukan piket kelas bersama. Kalau satu kelas itu hanya disapu oleh satu orang, itu pasti terasa lebih berat dibandingkan kalau anak ibu melakukan kerjaan itu bersama-sama dengan 5 orang. Dan kerjaannya akan lebih mudah, terasa lebih ringan. Kemudian, kalau anak ibu telah bekerja sama, pasti pekerjaannya cepat selesai. Karena setiap orang mengerjakan bagiannya masing-masing. Sehingga pekerjaan yang tadinya banyak bisa cepat selesainya. Kemudian ada lagi manfaat berikutnya, dapat meringankan beban biaya yang ditanggung. Kalau itu suatu perkara yang harus mengeluarkan duit atau mengeluarkan uang, kalau anak ibu bisa bagikan ke banyak orang, tentu biaya yang ditanggung oleh anak ibu akan lebih kecil ya nak ya.
Paham anak ibu? Jadi ada beberapa manfaat yang ada jika kita melakukan sikap kerja sama di tempat-tempat yang tepat ya nak ya. Nah, yang berikutnya itu adalah bentuk-bentuk dari kerja sama. Nah, kerjasama tadi itu adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang tujuannya agar meringankan pekerjaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta membuat pekerjaan cepat selesai. Kerjasama ini ada berbagai ragam dan dapat dilakukan di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Ketika anak ibu bergaul dengan teman sekelas, kadang-kadang terjadi selisih pendapat. Hal itu terjadi karena cara berkomunikasi kurang tepat atau kurang benar. Bahasa dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dalam kehidupan, kita membutuhkan komunikasi untuk bekerja sama. Komunikasi itu menggunakan bahasa yang baik agar tidak tersinggung. Tanpa komunikasi, kita akan sulit mencapai kesepakatan. Untuk itu, komunikasi juga berperan penting untuk menyelesaikan masalah dalam setiap bentuk kerjasama antar manusia. Ya nak ya. Jadi ketika anak ibu melakukan kerjasama, itu terjadi selisih pendapat sangat wajar. Tapi tergantung anak ibu. Anak ibu harus membiasakan diri mengkomunikasikan masalahnya dengan kalimat yang baik supaya kawannya mengerti. Sehingga tidak terjadi permusuhan. Di sini ada berbagai bentuk kerjasama tadi bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun di rumah. Di sini ada berbagai bentuk. Yang pertama, kerjasama di lingkungan sekolah ya. Yang pertama bentuknya merawat tanaman di sekitar lingkungan sekolah bersama-sama. Tentu ya nak, sekolah kita punya banyak tumbuhan dan kita berharap kalau seluruh warga sekolah itu merawat tanaman di sekolah bersama-sama, pasti tanaman sekolah kita menjadi lebih indah dan tidak rusak. Yang kedua, membersihkan kelas bersama. Ini seperti piket kelas yang tadi ya nak. Kemudian mengerjakan tugas kelompok. Kerjasama itu boleh dilakukan ketika penugasannya dalam bentuk kelompok. Bisa saja diskusi ataupun kerja tim. Tapi kalau tugas yang disuruh kerjakan secara individu atau masing-masing, ya tetap harus dikerjakan secara sendiri-sendiri. Adapun kerjasama di lingkungan rumah, itu ada berbagai bentuk juga ya. Yang pertama, kerja bakti membersihkan rumah. Ini biasanya dilakukan oleh warga rumah setiap weekend atau setiap hari libur. Biasanya ayah, ibu, umi, abi, kakak, abang itu bersih-bersih semuanya, saling bahu-membahu membersihkan rumah. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang ngelap kaca, nyabutin rumput. Semuanya melakukan pekerjaan itu bersama-sama agar terasa lebih mudah dan ringan. Bayangkan sama anak ibu kalau pekerjaan itu semuanya dikerjakan oleh satu orang. Pasti akan terasa sangat berat ya kan nak? Tapi kalau anak ibu berbagi tugas, itu semua akan terasa lebih ringan dan cepat selesai dan menimbulkan kebahagiaan karena ada kebersamaan di situ. Paham ya nak? Yang berikutnya juga yaitu dia membantu merawat tanaman yang ada di rumah. Kemudian membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak ini juga merupakan salah satu kewajiban seorang anak ya. Kewajiban seorang anak itu adalah membantu orang tua, bukan hanya membantu ibu memasak. Membantu orang tua itu harus dilakukan dengan tulus. Nah, itu merupakan bentuk kerjasama yang anak ibu bisa terapkan di rumah. Ya nak ya. Insya Allah anak ibu paham ya tentang penjelasan dari kerjasama
Apa itu kerjasama, manfaat dari kerjasama, serta bentuk-bentuk apa saja dari kerjasama itu. Baiklah anak Ibu, untuk pembelajaran PPKN kita di tema 1 subtema 4, Ibu cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.